Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam hadis ke-31. Bila Allah mudahkan, hari ini sampai hadis 36 dan besok 37 sampai 42, dan selesailah pembahasan hadis Arba'in ini. Langsung Al-Hadith Al-Hadi wa Thalathun. Hadis ke-31. An Abil Abbas Sa'id ibn Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Profil perawinya dari sekalangan sahabat, teman-teman bisa cek di ensiklopedia sahabat. Qal, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah pernah tandai seorang laki-laki, rajulun, dan meskipun tidak diketahui namanya, tidak apa-apa dan tidak mesti dicari tahu. Dan saya sempat sebutkan faedah bahwa kalau ada penyebutan atau penyandaran suatu perkataan kepada seseorang dan kita tidak terlalu ingat siapa orangnya, misalnya yang bicara ini syekh siapa, karena ada beberapa syekh yang kita pernah dengar, atau dari ustadz siapa, karena ada beberapa ustadz yang kita dengar, kita tidak ingat dari mereka siapa yang bicara, maka jangan sebutkan namanya, khawatir ternyata yang bersangkutan tidak pernah bicara seperti yang kita nukil. Maka cukuplah katakan ada di antara ustadz kita, ada di antara syekh kita, dan penyebutan tanpa nama itu tidak mengapa, daripada salah menyandarkan ternyata orangnya tidak pernah bicara begitu. Bisa dipahami? Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika aku melakukannya maka Allah mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia juga mencintaiku. Faqal izhad fid dunya yuhibbakallah. Nabi SAW menjawab, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia mencintaimu. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Tandai pada perkataan izhad, zuhud. Tandai juga pada perkataan dunia, ad-dunya. Izhad atau zuhud itu artinya mengambil bagian dari dunia sebatas yang dibutuhkan, ya, dan tidak mengambil kecuali yang bermanfaat untuk akhirat. Sebagian ulama kita mengatakan zuhud itu adalah mengambil dari dunia sebatas yang kita butuh saja, dan juga mengambil dari dunia sebatas yang ada manfaatnya buat akhirat. Contoh, ada orang kebutuhannya adalah misalnya mobil. Sebagian orang mengatakan, oh itu enggak zuhud, itu bergaya hidup orang kaya. Mungkin itu tahun 90-an. Saat transportasi angka 1, 2, 3 seperti yang ada di Balikpapan ini, kita pun sudah bisa naik seperti itu dengan harga misalnya pelajar dulu 150, dewasa 350. Sekarang orang punya kebutuhan mobilisasi yang lebih daripada sekedar naik angkot. Apalagi yang istrinya 2 atau istri 1 anaknya banyak. Kalau dia naik angkot satu keluarga
habis duit, ya kan? Lalu kemudian di antara mereka ada yang membutuhkan mobil, lalu mereka beli mobil, maka ini tidak apa-apa. Itu di zaman sekarang sudah bukan lagi gaya hidup orang kaya, tapi itu mungkin sebuah kebutuhan. Apa kebutuhannya? Roda 4. Tadi zuhud itu adalah mengambil dari dunia sebatas yang dibutuhkan. Kebutuhannya roda 4, ya udah. Yang penting punya roda 4, nggak harus dengan merek-merek khusus. Ketika seseorang ngoyo misalnya maunya roda 4 dan mereknya harus Alphard, ini baru bukan zuhud. Kebutuhan Anda roda 4. Dunia itu satu akar kata dengan kata dani'ah, artinya rendah. Kata Syekh Utsaimin, dunia itu dinamakan ad-dunya karena memang sifatnya rendah. Rendah dibandingkan apa? Pertama dibandingkan akhirat. Akhirat bila dibandingkan dengan dunia, dunia itu dani'ah. Ada nggak orang namanya Dania? Nah, kalau ada yang bilang namanya Dania, khawatirnya ini artinya rendah. Ya. Selanjutnya kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, apakah amal yang bisa membuat saya dicintai Allah? Maka Nabi SAW mengatakan zuhud di dunia, yaitu ambillah dari dunia sebatas yang kamu butuhkan saja dan tolak sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat akhirat. Ustadz, saya butuh motor, bagus. Kalau memang ada kebutuhan, ambil. Tapi tidak usah ngoyo dengan merek-merek khusus. Ducati, harus dengan Ninja, Kawasaki yang semacam itu. Kebutuhan antum roda 2. Maka ambillah dari dunia sebatas yang merupakan kebutuhan antum. Ustadz, tapi kan motor itu mungkin banyak orang miskin yang tidak punya. Itu lain lagi. Kebutuhan antum tidak bisa disamakan dengan kebutuhan orang. Satu orang dengan orang lain kebutuhannya beda-beda. Tidak perlu dipertentangkan. Ya, terus tadi kata para ulama, kalau zuhud itu adalah mengambil dari dunia sebatas yang bermanfaat buat akhirat, maka motor antum syukuri dengan cara dipakai buat kegiatan akhirat. Dipakai buat pergi sholat, kalau memang rumahnya jauh. Kalau rumahnya dekat, jangan pakai motor. Kalau rumahnya dekat, jalan kaki. Masih ingat dalam hadis-hadis yang kemarin, jalan kaki ke masjid termasuk apa? Sedekah. Jalan kaki kalau rumahnya dekat. Pakai buat pergi pengajian kalau tempatnya jauh-jauh. Nah, ini zuhud dan memanfaatkan harta benda itu untuk akhirat. Dari sini juga ada kesimpulan atau faidah, kata Syekh Utsaimin, ulu himmatis sahabah. Kita lihat bagaimana tingginya motivasi para sahabat dalam meraih akhirat. Ini sebagaimana yang sudah pernah kita bahas dalam hadis-hadis terdahulu. Si fulan tanya, ya Rasulullah bagaimana supaya masuk surga? Ya Rasulullah bagaimana dihindarkan dari neraka? Dan seterusnya. Ini menunjukkan para sahabat itu semangatnya adalah yang merupakan kebaikan-kebaikan akhirat. Faedah yang lain, dan ini faedah yang di satu sisi mengherankan, ya. Kata Syekh Utsaimin, innal insana la haraja alaihi an yatluba mahabbatan nas. Sebenarnya untuk manusia itu tidak apa-apa apabila dia berusaha agar dicintai manusia. Bisa jadi ini bertentangan dengan perkataan yang sering kita dengar dari guru-guru kita, dari kalam para ulama. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Kata para ulama yang dinukil oleh guru-guru kita dan diajarkan kepada kita, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia semuanya untuk diri kita ini adalah suatu visi misi yang tidak akan tercapai. Artinya tidak seorang pun dari manusia akan dicintai semua orang. Hatta guru-guru, para masyayikh, para ustadz, itu bukan orang yang luput dari celaan. Karena memang nggak ada yang selamat dari kekurangan. Tetapi di sini disebutkan sebagaimana perkataan Abul Abbas tadi. Dia mengatakan, tolong tunjukkan saya ya Rasulullah, apa amalan yang kalau saya lakukan ahabbaniyan nas, saya bisa dicintai manusia.
Dan Nabi tunjukkan itu, yaitu zuhudlah dengan apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ingin dicintai manusia itu tidak apa-apa. Itu tabiat. Cuma ada catatannya. Kalau ini selalu menjadi angan-angan kita, khawatir nanti ibadah yang kita kerjakan semuanya adalah faktor cinta manusia. Mau sholat supaya dicintai manusia, mau azan supaya orang suka, mau berdakwah supaya orang senang, thalabul ilmi duduk paling depan supaya dianggap orang baik dan disenangi manusia, sedekah supaya disenangi manusia, ngasih tetangga supaya tetangganya cinta sama dia. Akhirnya banyak ibadah yang kita kerjakan semua akhirnya orientasinya adalah cinta manusia, dan akhirnya gugur juga pahalanya. Maka ini tabiat, tidak apa-apa kita berusaha agar dicintai manusia, tapi ingat-ingat jangan sampai itu nanti terbawa di dalam ibadah-ibadah hingga akhirnya manusia menjadi orientasi kita dan habislah pahala kita. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah karena semua orientasinya cinta manusia. Kemudian al-hadits ats-tsani wa tsalatsun. Selanjutnya hadis ke-32. Langsung an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Teman-teman bisa lihat biografinya di ensiklopedia para sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada mudarat dan tidak ada memudaratkan. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Daruqutni, ad-Daruqutni, wa ghairuhuma musnadan, dan lainnya secara musnad. Ya. Tandai pada doror dengan diror. Dan antum perhatikan kalau doror ro pertamanya ndak ada alif, sedangkan diror itu ada alif. Jadi kalau nanti nulis jangan sampai salah tulis. Jangan semua doror, diror atau doror, diror. Yang benar la doror wala diror. Nah. Selanjutnya warawahu Malikun fil Muwatta mursalan. Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta secara mursal An Amr ibn Yahya an Abi, dari Amr bin Yahya dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menggugurkan Abu Sa'id. Walahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dha. Ia memiliki jalan-jalan periwayatan yang sebagian darinya menguatkan sebagian yang lain. Ya. Tandai pada kata mursalan, mursal. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya dari Syekh Utsaimin. Tadi kita tandai doror dan juga diror. Kata Syekh Utsaimin, ya, apa bedanya doror dengan diror? Kalau di buku antum terjemahnya apa? Jangan memudaratkan. Di sini tidak ada mudarat dan tidak ada memudaratkan. Ya, kalau di kecil apa? Tidak boleh membahayakan dan membalas bahaya. Kalau di situ? Tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Ya. Kalau ada kata tadi tidak ada, ganti jadi jangan. Ya. Langsung saja tidak boleh atau jangan. Kata Syekh Utsaimin, ad-darar yuhsalu biduni qasdin, ya, wal mudaratu bi qasdin. Beda antara doror dengan diror. Doror kata Syekh Utsaimin itu melakukannya tanpa dimaksudkan, tanpa disengaja.
Sedangkan diror itu menyengaja. Ya. Beliau berikan contoh di sini. Rajulun lahu jarun wa 'indahu syajarah yusqiha kulla yawmin wa idza bil ma'i yadkhulu 'ala jarihi wa yufsidu 'alaihi lakinnahu lam ya'lam fahadha nusammihi dararan. Kata Syekh Utsaimin, contoh, ada seseorang punya tetangga dan dia sendiri pelihara pohon yang diairinya tiap hari. Karena diairi tiap hari, maka lama-lama memudaratkan airnya itu lari ke rumah tetangga. Tapi dia tidak tahu kalau itu ternyata memudaratkan tetangganya. Nah, ini namanya doror karena tidak bermaksud. Bisa dipahami? Ada pun yang satu lagi, ya, intinya adalah bermaksud. Misalnya seseorang bangun tengah malam memutar murattal keras-keras. Maksudnya dia untuk membangunkan tetangga supaya mereka tahajud. Kita katakan ini diror. Karena ibadahmu tidak sama dengan tetanggamu. Urusanmu dengan urusan tetanggamu tidak bisa disamakan. Ya. Maka tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi doror itu melakukannya tanpa sengaja, diror itu melakukannya dengan sengaja. Ada penafsiran yang lain yang juga dilakukan dibawakan di buku itu. Coba Bu lihat covernya. Terbitan Ummul Qura. Ini juga bagus terjemahnya. Ada di antara para ulama yang mengatakan doror memudaratkan diri sendiri dan diror memudaratkan orang lain. Contohnya rokok. Itu paling gampang. Rokok kalau asapnya ditelan maka itu doror. Kalau asapnya dihembus itu namanya diror. Tulis ya, rokok asapnya ditelan. Itu namanya apa? Doror, karena dia hanya memudaratkan diri sendiri. Tapi ketika dihembuskannya berubah menjadi salah. Doror plus diror, kan mudarat diri sendiri dan orang lain. Rangkap jadinya. Tadi dikatakan diriwayatkan dengan mursal, kata Syekh Utsaimin, fa asqata Abu Sa'idin, ada jalur sahabat yaitu Abu Sa'id yang putus, maka ini disebut dengan hadis yang mursal. Tapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan meskipun hadisnya mursal, ada banyak jalan yang membuat hadis ini bisa saling menguatkan satu sama yang lain jalan-jalannya, sehingga dia berubah menjadi hadis yang bisa dijadikan hujjah. Intinya teman-teman yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan di dalam Islam tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain secara tanpa sengaja maupun dengan sengaja. Ada yang bisa kasih contoh? Tadi contohnya rokok. Apalagi ya? Tinju bagus. UFC. UFC. Apalagi yang selain UFC? MMA. Kalau UFC saya tahu, UFC itu pasti ada acaranya. Ya kan, tinjunya tinju betulan, bonyok-bonyok betulan. Ya ini tidak boleh dilakukan. Olahraga seperti ini haram, nontonnya haram. Teman-teman yang suka nonton seperti ini, jangan bilang, oh ini kan cuma olahraga. Di dalam Islam itu pertama tidak boleh doror dan diror. Olahraga yang UFC itu, yang kelahi-kelahi di TV, yang betul-betul tinju pakai ini, bahkan pakai dengkul, ya, pakai sikut juga, itu doror buat diri sendiri. Masuk ke situ memudaratkan diri sendiri. Tidak mungkin lepas dari pukulan. Yang kedua, diror. Kalaupun dia lolos, oh enggak, saya menang terus, saya enggak pernah kalah. Tetap saja diror, karena kalau kamu menang pasti ada yang kamu sakiti. Dan itu diror. Ya. Poin yang ketiga bahwa Nabi SAW melarang orang untuk memukul wajah. Karena ini pusat otak, pusat akal. Di dalam Islam ada 5 yang dilindungi dengan syariat.
Syariat Islam itu datang untuk melindungi 5 hal. Salah satunya adalah akal. Karena orang kalau tidak berakal atau akalnya rusak, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa beribadah. Ada yang tahu yang 5 ini apa aja? Akal, agama, harta, nyawa. Ayo satu lagi apa? Nasab. Ahsan. Ada 5 yang dijaga di dalam Islam. Seluruh syariat Islam melindungi entah 5-5-nya, entah minimal 1 dari 5 ini. Apa saja? 1, akal. Maka dilarang mukul kepala, dilarang minum khamr, haram narkoba, karena itu semua merusak akal. Yang kedua, agama. Maka tidak boleh seseorang murtad. Disyariatkan dakwah supaya agama terjaga. Disyariatkan jihad. Yang ketiga adalah harta. Maka diharamkan riba, diharamkan mencuri, diharamkan bertindak zalim dalam hartanya orang lain. Ya, ini contohnya. Yang keempat adalah menjaga nyawa. Maka ada syariat kisos. Di dalam Islam tidak boleh membunuh orang dengan jalan yang bukan haknya Islam. Karena menghindari nyawa, menjaga nyawa. Yang kelima tadi adalah nasab. Maka ada yang namanya syariat menikah, diharamkan zina. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan persusuan. Karena ingin menjaga 5 ini tadi. Nah, di dalam Islam tidak boleh mukul kepala. Salah satunya adalah untuk menjaga apa? Akal. Nah, olahraga-olahraga seperti itu selain doror, diror, ditambah bahwa kenyataannya dia memudaratkan akal seseorang. Ya, karena yang diincar memang kepala. Kalau cuma sekedar kaki tendang kaki, ya lama, ya kan? Kelamaan nanti 30 menit nggak selesai-selesai. Cuman tangan ketemu tangan. Tapi kalau ada kepala kan, sekali kena, gitu kan? Kena di sini ya. Mati orangnya bahkan. Rusak matanya. Nah di situ ada satu lagi, jiwa. Berarti menghilangkan akal. Bila sampai mati maka menghilangkan apa? Nyawa. Bahkan yang sudah rubuh, itu masih mau ditinju sekali lagi kan? Maksudnya biar nggak bangun lagi. Bahkan kalau perlu mati. Gitu. Kan orang juga mukul itu kan juga nggak ada nggak ada standarnya mau sekeras apa. Sekeras-kerasnya. Kalau tiba-tiba mati, hilang nyawa. Nah kita yang nonton gimana? Nggak boleh juga. Karena semakin banyak yang nonton, semakin banyak pesertanya. Besok-besok banyak yang daftar. Kenapa? Makin besar hadiahnya. Dapat dari mana hadiahnya? Dari iklan. Iklan datangnya dari mana? Karena banyaknya viewer, naiknya rating. Jadi banyak yang nonton, naik rating. Karena rating naik, iklan masuk. Semakin naik rating, iklannya semakin mahal. Bayaran untuk pemain, bla bla bla, itu semua semakin tinggi lagi. Maka nonton yang seperti itu di dalam Islam sebenarnya tidak boleh. Beda dengan sepak bola. Tapi ya kalau sepak bola ini masalahnya juga pemain-pemainnya kadang-kadang buka aurat. Misalnya lagi ada selebrasi gol, gol buka baju kelihatan udel. Udel aurat kan buat laki-laki. Ya. Selanjutnya ke hadis 33. Al-hadits tsalits wa tsalasun. Hadis ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa namanya anhuma? Panggilannya anhuma kenapa? Karena dia dengan bapaknya sama-sama sahabat. Siapa namanya ini? Abdullah. Karena Ibnu Abbas yang disebutkan cuma bapaknya, anaknya Abbas. Siapa nama aslinya? Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum." Seandainya tuntutan manusia dikabulkan berdasarkan klaim mereka, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya ada orang-orang yang menuntut harta suatu kaum dan darah mereka.
tandai pada kata amwal dan dima. Amwal artinya harta dan dima artinya darah. Terus, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti harus dihadirkan oleh penuntut, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah harus dilakukan oleh siapa yang mengingkari. ya. Tandai pada kata al-bayyinah, bukti, ya. Dan tandai pada kata yamin, sumpah. Hadithun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya demikian. Sebagian darinya ada dalam As-Sahihain. Tadi kata Nabi SAW, lau yu'tan nasu bida'wahum, kalau seandainya setiap orang mengklaim lalu klaimnya itu diterima, maka akan ada sebagian orang yang menuntut amwalnya orang lain. Amwal tadi apa? Harta. Seperti dia berkata, orang ini telah mengambil penaku, ini penaku. Dan kalau setiap orang diperbolehkan untuk klaim terus langsung dikabulkan, niscaya satu orang akan ngambil penanya yang ini. Satu orang lagi mengatakan, oh ini handphoneku, dikasih juga. Bisa dipahami maksudnya? Begitu juga apabila setiap orang mengklaim tentang darah, maksudnya dengan berkata, orang ini sudah membunuh bapakku. Lalu setiap orang mengklaim langsung diterima klaimnya tanpa perlu pembuktian, maka niscaya satu orang dengan orang lain akan menuntut darah. Oh, ini bunuh bapakku, kisos. Itu bunuh mamaku, kisos. Maksudnya dengan bahasa yang lain, Nabi SAW mengatakan tidak boleh setiap orang klaim langsung diterima. Tidak setiap orang mengklaim sesuatu itu langsung diterima. Tapi apa? Ada solusinya. Nabi SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Siapa yang menuduh, maka dia harus datangkan bukti. Dan yang tertuduh, apabila si yang menuntut atau yang mengklaim itu tidak punya bukti, maka dia harus sumpah. Contoh begini. Si A mengatakan kepada si B, kamu dulu masih punya utang sama aku dan kamu belum bayar setengahnya, masih ada 500.000. Ini kan berarti yang mengklaim si A ini. Maka si A wajib mendatangkan bukti. Apa buktinya? Entah nota kah, bukti chat kah, atau bukti transfer kah, atau bagaimanakah? Ya, atau sebenarnya yang bisa juga dibalik, si fulan ini yang memberikan bukti ada buku catatan utang. Biasanya yang megang buku catatan utang siapa? Ya kalau perlu dua-duanya. Dua-duanya punya kopi salinan begitu ya. Saling menandatangani. Nah ini yang dituduh, kamu kan punya utang sama aku, maka dia bisa bersumpah, demi Allah aku sudah bayar semuanya. Kamu ingat gak? Terakhir yang 500 itu aku bayar waktu kita pengajian. Kajian subuh Ramadan. Dalam masjid lagi. Yang kamu bilang, bolehkah kita bayar utang-utang piutang begini di dalam masjid? Aku bilang boleh. Karena di dalam masjid itu yang tidak boleh akad komersil. Akad non komersil boleh. Dan utang bukan komersil. Kecuali cicilan bayar motor. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Saya kira bisa dipahami ya. Nah di sini bisa dicatat, bukti itu ada beberapa model. Bukti itu ada beberapa model. Pertama kesaksian. Yang pertama kesaksian. Misalnya si fulan mengatakan, Pak Hakim, saya mau mengadukan bahwa istri saya dan si laki-laki ini telah berzina. Hei perempuan, betulkah kamu lakukannya? Enggak ada Pak Hakim. Tidak seperti itu. Dia nuduh aja. Hei penuduh, apakah kamu punya bukti? Ya, saya punya bukti. Didatangkan 4 laki-laki. Ini namanya bukti berupa kesaksian. Bukti yang lain bisa berupa zahir, suatu keadaan.
zahir suatu keadaan. Misalnya di masjid ada pengumuman, barang siapa yang kehilangan jam tangan bisa menghubungi DKM. Nah, orang yang merasa dia kehilangan jam tangan, dia bisa datang. Mas, saya mau datang mau mengambil jam tangan yang kemarin hilang. Apa Pak buktinya? Jangan begini. Misalnya ini jamnya. Yang ini kah jamnya? Semua orang akan bilang, oh iya ini. Gitu. Tapi apa yang dilakukan? Bukti dulu. Tanya zahir hal. Coba apa tanda-tandanya? Oh itu tanda-tandanya warnanya merah. Semuanya merah. Mereknya A. Yang ini. Iya betul. Ada tanda yang lain? Itu kalau dibalik Mas, itu ada daki saya banyak. Oh ya benar. Dakinya banyak. Misalnya begitu. Kalau ada orang bilang, Pak saya mau ngambil handphone saya kemarin ketinggalan. Tadi saya lihat ada di pengumuman. Oh ya, bagaimana? Handphonenya yang mana? Yang Samsung. Oh yang ini? Iya. Coba swipe dulu. Kalau dia gini, salah. Wah bukan berarti. Ngaku-ngaku. Gitu. Tapi kalau dia gini, coba. Oh ya benar. Jangan langsung dikasih. Ada siapa aja kontak, sebutkan 5. Oh mama saya namanya Surgaku. Berapa nomornya? Enggak apa saya nomornya. Ya. Oh ya betul. Bapakmu namanya siapa? Bapakku surga ketiga. Oh mamamu 2? Iya. Oh ya benar. Ada yang lain? Oh namanya si Anu. Dapat 5 baru dipercaya. Itu namanya zahir hal. Memberikan bukti yang zahir gitu. Contoh yang lain adalah kalau ada suami istri bersengketa pada suatu kepemilikan, maka kalau ada ciri-ciri kewanitaan berarti itu punya siapa? Istrinya. Kalau itu adalah ciri-cirinya kelaki-lakian berarti itu punya suaminya. Misalnya dia bersengketa dalam sepatu safety. Ya. Punya aku gitu kan. Akhirnya datang ke hakim, ke KUA, bawa sepatu safety. Maka KUA tinggal putuskan punya siapa ini? Punya laki-laki. Masa perempuan pakai sepatu safety? Tapi kalau berebutan daster, suaminya bilang ini dasterku. Ini dasterku ini, katanya. Itu tinggal diputuskan punya siapa? Punyanya istrinya. Dikarenakan zahir halnya daster itu punya perempuan. Ini sama seperti kisah Nabi Sulaiman dibawakan oleh Syekh Utsaimin di sini. Ketika ada 2 orang perempuan, mereka masing-masing punya bayi. Lalu ketika mereka berjalan bersama, intinya bayinya diletakkan, lalu tiba-tiba datang seekor serigala dan menerkam bayi punyanya wanita yang tua. Akhirnya karena sudah hilang anaknya, wanita yang tua ini bersedih, maka dia merebut paksa anaknya wanita yang muda. Kemudian berebut paksa karena zaman dahulu nggak ada tes DNA, nggak ada juga akte kelahiran, tidak seperti di zaman sekarang. Mereka saling berebut. Mereka datang kepada Daud. Nabi Daud melihat, oh ini kan tua. Kalau tua kan berarti sudah melahirkan dari kemarin-kemarin, sedangkan ini baru masih muda. Mungkin yang muda ini kan belum hamil mungkin. Maka akhirnya bayinya si wanita muda diberikan kepada wanita tua dikarenakan melihat zahir hal. Lalu wanita yang muda ini bersedih, itu kan bayiku, kamu tahu. Meskipun Daud memutuskan seperti itu, kita tahu itu bayiku. Akhirnya pertengkaran mereka sampai ke Nabi Sulaiman. Sama Nabi Sulaiman ditanya, kenapa kalian? Diceritakan oleh wanita muda, ini bayinya tadi diterkam serigala, sekarang dia ngaku-ngaku ini punya saya. Padahal itu anak bayi saya. Dan Daud memutuskan itu punyanya karena melihat dia lebih tua. Kalau lebih tua, sangat mungkin itu anaknya karena sudah melahirkan. Kalau saya masih muda. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, kalau gitu ambilkan pisau. Setelah diambilkan pisau, sini anak bayinya ku belah 2. Biar kalian adil, ya. Pas mau dibelah anaknya, maka wanita yang muda mengatakan, jangan. Biar sudah anaknya buat yang dia aja. Biar sudah, katanya. Sedangkan yang wanita tua tidak bergeming. Ketika anak yang mau dibelah, wanita yang tua diam-diam. Sedangkan wanita yang muda mengatakan, jangan.
Ya sudah, itu anaknya aja. Karena dia tahu ini anakku, kalau dibelah mati anakku. Sedangkan wanita yang tua tidak bergeming karena kan dia tahu itu bukan anaknya, dia belah juga nggak masalah. Akhirnya Sulaiman bilang, kalau begitu ini anakmu, dikasih kepada yang muda karena zahir halnya lebih kuat. Anak mau dibelah, yang tua diam-diam saja, sedangkan yang muda karena takut anaknya dibelah maka dia mengatakan ya sudah biarkan saja. Itu seperti film India tahun 90 dulu. Kalau antum ketahui berarti nonton juga. Iya ya. Kita korban ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah tidak boleh setiap ada orang mengklaim sesuatu, entah harta, entah nyawa atau yang lainnya, langsung diterima. Apa solusinya? Ini solusi dari Nabi SAW yang merupakan kaidah fikih, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Siapa yang nuduh maka harus datangkan bukti. Kalau yang dituduh mengingkari maka dia harus sumpah. Oh ya, kita belum bahas sumpahnya. Kalau sumpahnya seperti apa? Misalnya orang ini mengatakan, sebenarnya tadi saya sudah kasih contoh ya. Contoh ini mengatakan, kamu telah membunuh orang tuaku. Ya kan? Meskipun kamu pakai topeng, tapi aku tahu itu kayaknya kamu karena lihat dari postur tubuhmu. Ya, tapi kamu nggak punya bukti, katanya si yang tertuduh. Mana buktinya? Kalau pakai topeng hanya melihat postur tubuh, nggak bisa itu pembuktian. Ya aku nggak punya bukti yang lain kecuali sebatas kayaknya itu kamu. Karena ini dituduh dan dia mengingkari, maka dia harus bersumpah. Apa sumpahnya? Demi Allah pada jam sekian yang kamu tuduhkan aku membunuh orang tuamu, itu aku pada posisi di anu dan anu. Demi Allah, aku nggak tahu sama sekali. Misalnya begitu. Dia bersumpah. Oh ya, ngomong-ngomong sumpah, di beberapa pertemuan yang lalu kita sempat menandai perkataan wallahi. Sudah kita tandai, tapi sampai di rumah saya baru lihat, oh iya yang wallahi ini belum dibahas. Wallah itu wa, bisa jadi maknanya adalah dan, bisa jadi maknanya adalah demi. Kalau sumpah demi pakai wa, itu namanya waul qasam, maka harokat belakangnya adalah kasrah. Apa itu? Wallahi. Artinya apa? Demi Allah. Nah, jadi kalau teman-teman mau misalnya minta temannya sumpah, sumpah loh. Ayo. Demi apa? Dia bilang wallahi. Itu artinya apa? Demi Allah, saya sumpah, bukan saya pelakunya. Tapi kalau dia cuma bilang wallah. Nah, ini ambigu. Wallah apa? Wallah bisa artinya dan Allah, bisa jadi artinya demi Allah. Wallah yang mana? Ha hi hu. Gitu. Saya pernah gituin teman soalnya. Kamu yang pakai motorku tadi nggak izin ya? Di kos dulu. Enggak. Demi apa? Wallah. Wallah apa? Ha hi hu. Wallahu. Ah, kamu berarti. Gitu. Karena kalau demi Allah apa? Wallahi. Gitu. Jadi kalau mau sumpah bilang wallahi. Boleh juga tallahi. Adapun yang billahi ini agak ambigu. Karena bi harful jar memang belakangnya pasti enggak ada billahu, enggak ada billaha, pasti billahi. Nah ya. Ini niatnya apa? Dengan Allah apa demi Allah? Coba sumpah, kamu tadi yang jatuhkan motorku. Billah. Billah apa? Billahi. Itu tetap saja tidak menunjukkan sumpah karena bi memang pasti billahi. Beda dengan wa, kalau Allahi pasti itu demi. Ini teman-teman yang belajar bahasa Arab, insya Allah paham apa yang saya maksud. Yang belum, ikut kelas bahasa Arab. Al-Hadits Ar-Rabi' wa Thalathun. Hadis ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata. Cari ya, profilnya siapa ini Abu Sa'id Al-Khudri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Tandai pada kata ro'a, melihat, dan tandai pada kata mungkaron, sebuah kemungkaran.
falyughayyirhu biyadihi, tandai pada kata yughayyirhu biyadihi, yaitu ubahlah dengan tangannya. Lanjut, fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya, tandai pada kata lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, jika tidak mampu maka dengan hatinya, tandai pada kata biqalbi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tandai pada kata adhaful iman, selemah-lemah iman. Tadi kita tandai kata ro'a. Kata beliau Nabi SAW, barang siapa melihat. Melihat ini tidak bermakna lihat dengan mata saja. Karena bisa jadi sebuah kemungkaran tidak kita lihat tapi kita dengar. Dan bisa jadi ada kemungkaran kita ketahui bukan dilihat, bukan didengar, tapi diceritakan orang. Contoh, kalau melihat seseorang menampar anaknya di jalanan, anaknya masih bayi. Kemungkaran, anak bayi ditampar pula di bagian muka lagi. Itu kemungkaran, itu kita lihat. Atau kita mendengar, misalnya ada teman di dalam WC nelpon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, iya kak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam WC, nama Allah berkali-kali disebutkannya. Kita dengar karena kita ada di sebelah. Pas kita keluar, sama-sama keluar dari WC, oh kamu ternyata. Dari tadi itu nama-nama Allah kamu sebut terus berkali-kali aku dengar. Nah, ini mendengar. Bisa jadi diceritakan orang. Misalnya ada orang mengatakan, kemarin aku lihat si fulan, dia mendorong mamanya sendiri sampai jatuh dari tangga. Betul. Betul, demi Allah. Demi apa? Demi Allah. Wallah yang mana? Wallahi. Itu kan berarti kita dengar. Nah, kemungkaran ini harus diubah. Tadi ada kata-kata biyadih, diubah dengan tangannya, maksudnya adalah dengan kekuasaan apabila dia berada di level yang atas. Contoh, orang tua levelnya di atas anak-anak. Guru levelnya di atas murid. Ini bila dia punya kekuasaan. Pemerintah levelnya di atas rakyat. Bila ada anaknya melakukan kemungkaran, maka orang tuanya yang harus mengubah kemungkaran itu. Gurunya, pemerintahnya, karena dia posisinya di atas. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Kata Syekh Utsaimin, dan ini bukan cuma sekedar lisan, tapi bisa juga wa yughayyiru bil kitabah. Boleh juga dilakukan dengan tulisan. Seperti karena kita yang rakyat, kita tidak bisa menurunkan penguasa dalam sebuah kemungkarannya, ya. Akibat kemungkaran yang dia perbuat, kita tidak sanggup karena kita yang berada di bawah. Mengubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kekuasaan itu kan kalau posisinya apa? Di atas. Nah, kalau kita di bawah, kita tidak sanggup, maka kita bisa dengan lisan. Tapi lisan ini dengan cara apa? Apakah provokasi? Jawabannya tidak boleh. Lisan ini dengan cara menasihati langsung. Atau menitipkan pesan kepada orang yang bisa menyampaikan langsung. Kalau tidak bisa juga, maka dengan tulisan. Tapi tulisan ini sekali lagi tidak boleh yang sifatnya provokasi. Lisan ini misalnya dengan membawakan tulisan-tulisan agama atau status-status yang sifatnya nasihat secara umum, ya, tanpa membentuk sesuatu kekuatan untuk pemberontakan atau minimal memprovokasi masyarakat untuk membenci penguasanya. Tadi dikatakan dengan hatinya, bila tidak sanggup dengan kekuasaan maka dengan lisan, bila tidak sanggup dengan lisan maka dengan hati. Dengan hati ini maksudnya adalah mengingkarinya, dengan catatan tidak boleh duduk di situ. Tidak boleh ada orang dia mengatakan aku ingkari dalam hati, tapi dia gabung di situ. Ada orang nonton UFC misalnya, nonton UFC itu sudah bonyok-bonyok, 1 lawan 1 nih sama-sama sudah bonyok. Yang ini matanya sudah berdarah-darah, yang sini hidungnya udah penyok. Ya, terus orang nonton apa kalian? Ini UFC, seru betul. Mau mati sudah dua-duanya ini.
Terus kita bilang, nggak boleh loh itu, nggak boleh seperti itu haram dalam Islam. Tapi siapa yang menang? Loh, kok malah terus akhirnya duduk di situ. Iya Allah, stop. Iya loh, kok jadi nonton? Mengingkari dengan hati Anda harus pergi. Begitu. Kalau gabung di situ, masih ingat teman-teman, saya sering menyebutkannya. Apa istilahnya para ulama? Syaitanun akhras. Apa artinya? Setan bisu. Apa itu setan bisu? As-sakitu 'anil munkar. Ada kemungkaran, mengingkari di hati, tapi diam di situ. Hanya mengingkari dengan hati, tapi ada di situ orangnya. Itu namanya setan bisu. Ada kata-kata adhaful iman, selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa kuat, bisa lemah. Semakin kuat dengan cara mengerjakan ketaatan, dan semakin lemah dengan mengerjakan kemaksiatan. Lanjut ke hadis ke-35. Al-hadits al-khamis wa thalathun. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahasadu. janganlah kalian saling hasad. Tandai saling hasad. Wala tanajashu. Janganlah kalian saling berbuat najash. Kalau di terjemahan buku kecil apa? Buku antum apa? Najash. Itu apa? Menipu. Iya, tandanya judul najash. Nanti kita bahas. Apa itu tanajashu? Jangan saling najash. Bukan najis ya. Beda najis sama najash. Nah. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Ini ditandai tadabaru, saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Dan janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu. Dia tidak boleh menganiayanya. Wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh membiarkannya. Ditandai yakhdhuluhu. Di sini membiarkannya. Di buku kecil apa? Membiarkannya. Kalau di situ apa? Mengabaikannya. Ya udah. Yakhdhuluhu. Ditandai. Wa la yakdzibuhu. Tidak boleh mendustainya. Wa la yahqiruhu. Dan tidak boleh meremehkannya. Tidak boleh meremehkannya. Tandai pada yahqiruh. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Di mana yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Jadi begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi tunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah keburukan bagi seseorang bila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tandai pada kata haram. Tadi kita tandai tahasadu. Jangan saling hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah iri yang menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain, nikmat yang sampai kepada mereka hilang dari diri mereka. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah, dan ini pendapat yang lebih luas lagi, hasad itu adalah benci orang lain dapat nikmat. Benci orang lain dapat nikmat, meskipun kamu tidak menginginkan nikmat itu hilang darinya. Dalam pengertian yang pertama tadi, kamu maunya orang lain kehilangan nikmat itu. Kamu benci nikmat itu sampai padanya dan kamu mau hilang nikmat itu darinya. Misal kita sekolah, kita mau jadi ranking 1, ternyata kita hanya ranking 3. Kita maunya kita yang ranking 1. Jadi hasad itu adalah kamu ingin agar ranking 1 itu hilang dari temanmu dan kamu yang dapat. Kata Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang lebih luas, pendapat yang lebih baik.
Yaitu kamu tidak suka orang lain ranking 1, meskipun kamu juga tidak ingin kamu yang ranking 1. Sama aja, itu hasad juga. Bahkan itu lebih pas terjemahannya atau lebih pas pengertiannya. Bisa dipahami? Bedanya adalah kalau pengertian pertama kita mau kita yang dapat. Dalam pengertian yang kedua adalah kita cuma tidak suka orang itu dapat, meskipun kita juga gak pengen dapat. Itu tetap hasad. Dan jangan seperti itu. Kalau misalnya kita ngaji sama teman-teman kita, sama-sama ngaji, 10 tahun kemudian dia jadi ustadz, dan kita kita dulu sama-sama ngaji, paling-paling kita sebenarnya sama-sama berilmu, cuman orang aja bilang kamu ustadz. Akhirnya timbul di situ hasad, yaitu dia nggak kepengen orang lain pada posisi dakwah, meskipun dia juga nggak bisa dakwah, maka itu tetap hasad. Dan kita dapati ada sebagian penuntut ilmu, manakala dia belajar sama-sama, ternyata setelah sekian tahun pencapaian temannya lebih dari dirinya, dan dia sama sekali tidak ingin agar temannya itu dijadikan sebagai seorang dai. Dia bilang, sorry saya nggak bisa manggil dia guru atau ustadz, orang kita sama-sama teman, orang kita dulu sama-sama belajar kok, ustadz kita sama. Padahal memang pencapaian dia lebih. Ini belum bisa baca kitab, temannya sudah bisa baca kitab, ya jelas beda. Temannya sudah hafalannya lebih banyak, dia belum hafal apa-apa, jelas beda. Ya, termasuk di antara hasad adalah kita nggak suka orang lain dapat nikmat, meskipun kita tidak pengen di posisi itu. Kemudian ada perkataan tadi tanajashu, jangan saling najash. Najash itu adalah akal-akalan untuk menaikkan harga barang. Akal-akalan untuk menaikkan harga barang dengan menghadirkan orang yang pura-pura menawar. Dengan menghadirkan orang-orang yang pura-pura menawar. Kalau contoh di pasar begini, ada ibu-ibu mau beli cabai. Cabai sekilo berapa mas? 60. Cabai di pasar 60, ya kan? Lalu ada ibu-ibu datang ke tukang cabai. Berapa nih pak? 70. 70 mahalnya. Terus ada temannya yang lewat situ, 70, murahnya. Di situ 80. Padahal ini cuma ngomong, tidak niat beli, tapi kalimat-kalimatnya ini untuk mempengaruhi supaya naik harga barang. Bisa dipahami? Nah itu namanya najash. Berarti ini nggak boleh nih yang dua-dua nih, si penjual cabenya sama temannya. Siapa tahu memang dia bilang, nanti kalau ada ibu-ibu datang sini kamu gitu ya. Pokoknya ngomong, murahnya begitu. Sama dengan proses lelang. Kalau ada lelang dihadirkan sekian orang. Ya, dibuka penawaran, silakan. 5 juta. Ya, berapa? 6 juta. 7 juta. Dia lagi, berapa? 8 juta. 10 juta. 20 juta. Ternyata yang dari tadi 6, 8, 20 itu ternyata temannya si pemilik barang, supaya apa? Naik harganya. Tadi kata-kata tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Perkataan Nabi SAW, jangan saling membelakangi. Bisa jadi itu adalah membelakangi punggung dengan punggung. Ini satu. Contoh ini teman-teman. Antum harus lihat saya, karena ini mau saya praktekin. Ini satu lingkaran. Ini ada misalnya buka puasa bareng. Kayak gini bentuknya. Duduk. Ada satu yang dibelakangi oleh, bisa dipahami? Dibelakangi oleh salah satunya. Yang harusnya adalah ini yang di depannya si yang dibelakangi. Dia gini harusnya. Sini. Kasih tempat, maju. Begitu. Jangan sudah tahu di belakangnya ada orang. Mau yang mana sih? Gitu. Yang harusnya kita lakukan adalah buka majelis, suruh maju. Ini namanya jangan membelakangi. Apalagi kalau misalnya, ya adalah banyak keadaan-keadaan di mana kadang saya menegur. Mohon maaf, mungkin ada yang pernah saya tegur, misalnya, buka. Jangan gitu. Karena ada sebagian orang yang dia tahu di belakangnya ada orang, satu lingkaran, di belakangnya ada yang sendirian, tapi dibiarkan. Ini kurang apa namanya? Ya kurang paham begitu, kurang ngeh.
Harusnya kan kita tahunya ada kasihan di belakang sendiri. Mbok, kenapa kita tidak buka majelisnya? Bisa jadi maksudnya adalah tadabaru fir ra'yi, saling membelakangi dalam pendapat. Dalam pendapat. Misalnya suka selalu bertentangan. Anggaplah ustadz satu dengan ustadz yang lain. Dia mendengar, oh dia berpendapat begitu. Maka dia menimbulkan pendapat yang pokoknya bertentangan. Bagaimana caranya? Akhirnya selalu menimbulkan keresahan dan perdebatan di antara murid-murid. Karena guru-gurunya selalu berusaha menimbulkan perbedaan pendapat. Ya. Tadi ada perkataan yakhdhuluh, janganlah dia membiarkannya. Apa itu maksudnya membiarkan? Kata Syekh Utsaimin, yakhdhul itu contohnya adalah temanmu dibicarakan, kamu malah ikut ketawa, bukannya kamu membela. Ya. Yazidu 'ala alladhi yatakallamu 'alaihi wa la yudafi' an akhihi al-makhdhul. Ya, contohnya adalah ada seorang laki-laki yang dibicarakan oleh orang-orang, dijelek-jelekkan. Lalu justru dia sebagai temannya malah nambah-nambahin dan tidak membela. Seorang muslim tidak boleh seperti itu kepada saudaranya. Apalagi misalnya antum teman akrab, antum kemana-mana berdua, bisa jadi malah sharing apapun, sharing motor, sharing sikat gigi. Ya. Betul, ada ustadz kita yang dulu, ustadz kita yang senior, mereka mengatakan zaman kami dulu di Yaman, kami sharing satu sikat gigi. Saking akrabnya kami nggak ada jijik satu sama yang lain. Aku minum di tempat bibirnya ada. Saking akrabnya kita. Tapi ketika suatu hari teman kita dibicarakan, ya, padahal kita posisinya sudah seperti itu, tidak layak bagi seorang muslim yang gentleman untuk kemudian diketawa. Kamu nggak lihat kasih fulan kemarin? Wah, dia ikut ketawa juga. Ya, iya ya. Seharusnya apa? Bela. Begitu. Tidak boleh seorang muslim malah nambah-nambahin. Tidak boleh yahkir, yaitu meremehkannya. Meremehkan ini misalnya dengan cara menganggap dirinya lebih baik dan sekaligus menganggap saudaranya lebih rendah. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata kita belum sampai ke hadis 36, sudah habis waktunya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang semoga cukup hadis 36 sampai dengan 42 dan besok adalah hari terakhir insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.